Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di podcast kita yaitu Ngobrol Santai bersama aku Muhammad Azhar Sadani. Saya Muhammad Ramadan. Oke, di episode kali ini kita mau ngobrol soal politik hukum di masa Orde Lama. Tenang aja, kita bikin santai biar gampang dipahami sama teman-teman semua ya. Kenapa sih penting ngomongin Orde Lama? Karena masa ini tuh jadi pondasi awal perjalanan hukum di Indonesia setelah kemerdekaan. Waktu itu dipimpin langsung oleh presiden pertama kita, yaitu Insinyur Soekarno. Nah, setelah proklamasi tahun 1945, ternyata nggak langsung memakai Undang-Undang Dasar 1945. Terus pindah ke Konstitusi RIS tahun 1949, lalu ke UUDS 1950. Betul. Nah, pas pakai Undang-Undang 1950 itu, sistemnya disebutnya demokrasi liberal. Nah, bentuk pemerintahannya juga parlementer. Jadi, kekuasaan lebih banyak dipegang sama parlemen dibanding sama presiden. Nah, masalahnya sistem kayak gitu bikin kabinet gampang banget jatuh dalam waktu 9 tahun aja. Bayangin, ada lebih, setiap kali ada masalah ganti Perdana Menteri, ganti kabinet lagi, akhirnya kebijakan hukum juga ikut-ikutan gak konsisten. Karena kondisi makin gak stabil, Soekarno akhirnya ngeluarin dekret Presiden 5 Juli 1955. Dekret ini isinya balik lagi ke Undang-Undang 1950 itu. Jadi parlementer ditinggal, terus mulai masuk ke era demokrasi terpimpin. Nah, di era demokrasi terpimpin ini, presiden jadi super kuat. Hampir semua kebijakan, termasuk politik hukum, diarahkan buat ngedukung kekuasaan presiden. Contoh yang paling kelihatan tuh ideologi Nasakom. Apa sih Nasakom itu? Nasionalis, agama, komunis. Nasakom ini dijadiin dasar buat nyatuin berbagai kelompok di Indonesia, tapi sekaligus juga itu dijadiin alat politik. Nah, bener tuh, bahkan DPR sama lembaga hukum di masa itu gak benar-benar independen. Mereka lebih condong ikut aja ke arah kebijakan presiden. Jadi hukum bukan dipakai buat melindungi rakyat, tapi lebih kejaga kekuasaan tersebut. Nah, selain itu, pers juga mulai dibatasin, media gambar mengkritik pemerintah. Partai oposisi juga ditekan abis-abisan. Ditambah lagi, militer mulai dapat peran besar dalam politik. Jadi, hukum makin jelas dipakai sebagai alat politik. Kalau mau dirangkum nih, kebijakan penting di masa Orde Lama itu ada beberapa poin penting. Yang pertama, Dekret Presiden 1959 dibalik jadi ke UUD 1945. Kedua, manipul USDEK yang dijadikan negara. Ketiga, pembatasan kebebasan pers dan partai politik. Dan yang poin terakhir, militer mulai punya posisi penting di pemerintahannya. Terus, dampaknya gimana? Gimana tuh? Kalau positifnya, ya Soekarno sebenarnya pengen nyatuin bangsa yang waktu itu masih gampang pecah. Tapi, negatifnya lebih banyak. Hukum jadi gampang independen lah. Kebebasan rakyat juga berkurang. Ekonomi juga makin ya nggak karuan lah, berantakan. Plus konflik ideologi makin tajam. Dan ujungnya semua krisis itu meledak waktu peristiwa G30 SPKI tahun 1965. Nah, setelah itu Orde Lama akhirnya runtuh dan masuklah kita ke era Orde Baru di tahun 1966. Oh, jadi kalau ditarik kesimpulan, politik hukum di masa Orde Lama tuh berubah sesuai sistem pemerintahan. Waktu parlemen hasilnya nggak stabil, waktu balik lagi ke presidensial ngedemokrasi terpimpin, hasilnya malah presiden jadi dominan. Nah, kalau menurut aku nih, yang paling penting hukum waktu itu lebih sering dijadiin alat politik, bukan buat nengakin keadilan. Nah, ini jadi pelajaran ya buat kita semua, bahwa hukum seharusnya independen dan gak boleh tunduk sama kepentingan politik. Oke, jadi mungkin podcast kita segitu aja. Sampai ketemu lagi ya guys. Bye-bye. Bye-bye.